Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, judul santapan rohani kita pada hari ini adalah menghindari sengketa ahli waris dalam keluarga menurut Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, setiap manusia pada waktunya akan meninggal dunia. Setiap manusia pada waktunya akan mengakhiri kehidupannya. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjawa akan mengalami kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kematian atau meninggalnya seseorang, maka seluruh hartanya akan diwariskan kepada keluarga yang ditinggalkan. Maka dengan demikian akan terjadi tiga kemungkinan, yaitu yang pertama, terbaginya harta waris dengan baik. Yang kedua, terjadinya sengketa di internal keluarga. Mungkin ada yang merasa tidak patut, ada yang merasa memiliki, tetapi sengketa itu hanya ada dalam keluarga dan tidak berani disampaikan, mungkin karena segan dengan yang menguasai harta dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah sengketa keluarga disebabkan harta waris yang sampai kepada pengadilan agama, sehingga sengketa itu dijadikan atau terjadi perdebatan antara keluarga. Hal ini tentu kita tidak menginginkan, karena harta yang ditinggalkan menjadi bercerai-berainya sebuah keluarga. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kenapa terjadi atau kenapa bisa terjadi sengketa yang disebabkan harta waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia? Sebabnya antara lain adalah karena tidak melaksanakannya perintah Allah sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu telah datang tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk berwasiat kepada ibu bapanya dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini mempunyai makna, pengertian dan pengajaran kepada kita bahwa setiap orang seugianya ketika dia merasakan adanya tanda-tanda kematian, mungkin sakit, mungkin melalui firasat dan lain sebagainya, maka dia harus melakukan wasiat kepada keluarganya untuk memberikan sebagian hartanya itu kepada kedua orang tuanya, lil walidain wal aqrabin, dan karib kerabat. Ini kalau seseorang yang akan meninggal itu mempunyai harta yang banyak, dia diwajibkan berwasiat untuk orang tuanya dan karib kerabatnya. Kenapa? Karena orang tua itu tidak punya hak waris. Karib kerabat tidak punya hak waris, maka dia dapat diberi melalui wasiat. Tidak boleh lebih daripada sepertiga. Jadi ayat ini yang pertama menjelaskan perlunya wasiat ketika orang ada tanda-tanda kematian atau firasat kematian. Ini yang pertama.
Lalu yang kedua, dari ayat ini menjelaskan bahwa setelah adanya orang yang meninggal, ahli waris. Kalau tadi itu kewajiban kepada orang yang akan meninggal, kewajiban ahli waris adalah segera setelah melaksanakan wasiat itu, dia harus membagi harta waris kepada semua yang termasuk dalam uh, ashabul faraid, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan harta waris itu. Yang ketiga dari ayat ini juga menjelaskan bahwa hendaklah dilaksanakan azas-azas kewarisan. Jadi azas kewarisan itu ada minimal 3, yaitu yang pertama azas ijbari. Artinya apa? Sesaat ketika orang itu meninggal, maka harta warisnya sesungguhnya telah berpindah kepada ahli waris. Itu secara otomatis. Yang kedua, melaksanakan azas ta'budi, bahwa itu dilaksanakan pembagian harta waris itu karena melaksanakan perintah Allah. Karena orang yang melaksanakan perintah Allah itu dianggap orang yang taat, yang berhak mendapatkan Allah, dan orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dianggap orang yang kufur dan dianggap orang yang berdosa karena melanggar perintah Allah. Kemudian juga azas yang lain yang juga disebut dengan azas ketulusan, integrity, bahwa itu dilaksanakan karena keikhlasan kepada Allah SWT untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi ayat ini menunjukkan 3 komponen: harus berwasiat, kemudian harus melaksanakan pembagian harta waris, dan melaksanakan apa yang disebut dengan azas-azas dia. Lalu kalau berwasiat, apa yang diwasiatkan? Wasiat itu yang pertama tentu tentang akidah. Sebagaimana di dalam Al-Quran mengatakan, "Idz qala li bani ma ta'buduna min ba'di." Ketika aku berkata kepada anaknya, apa yang kau sembah setelah aku? Jadi wasiat itu yang pertama adalah tentang akidah. Wasiat yang kedua tentang harta, dan untuk melaksanakan apa yang disebut dengan azas-azas dalam kewarisan. Lalu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kenapa terjadi sengketa? Ya sebabnya yang kita sebutkan tadi adalah karena tidak melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan pembagian harta waris sesaat atau beberapa waktu setelah meninggalnya seseorang. Kenapa? Dibagi atau tidak dibagi, harta waris itu sudah punya bagian masing-masing daripada para pewaris, dan apabila tidak dibagi berarti ada ahli waris yang menguasai, menggunakan, memanfaatkan, mungkin memakan bagian harta waris orang lain. Sehingga bila ini terjadi, maka dia akan bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena ini merupakan harta waris para ahli waris yang sudah terbagi dengan sendirinya. Dibagi atau tidak dibagi, dia terbagi dengan sendirinya. Oleh karena itu sebagai ahli waris hendaklah membagi dengan sebaik-baiknya harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Lalu bagaimana solusinya agar tidak terjadi sengketa? Solusi yang pertama yaitu harus dibagi sesuai dengan ketentuan faraid, beberapa saat, beberapa waktu, mungkin serta 40 hari dan sebagainya, dibagi segera supaya tidak kena dari segi faraid hukum Islam. Yang kedua, ini sangat terbatas, artinya sangat minim pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu harus disampaikan, sosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini harus dilaksanakan sehingga sengketa bisa diminimalkan. Para ulama, para kiai, para ustadz harus sampaikan kepada masyarakat bahwa beberapa waktu setelah orang meninggal, harta waris harus dibagi kepada orang-orang yang berhak setelah melaksanakan atau membayar hutang-hutang dan wasiat min ba'di wasiatin wadain. Jadi setelah wasiat dilaksanakan dan hutang dilaksanakan, diberikan hak-hak waris. Jadi yang pertama membagi dengan sebaiknya, yang kedua harus disosialisasikan oleh para ulama bahwa ini harus kita laksanakan. Nah apabila ini dilaksanakan, insya Allah
sengketa ahli waris dapat kita minimalkan dan terus kita sampaikan kepada masyarakat kita tentang ajaran agama Islam kita sehingga kita dapat melaksanakan dengan sebaiknya. Saya kira ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.